aku mungkin lebih menyoroti ke tadi kan brother versinya adalah menyoroti ke orang tua. Kita bicara anak, ya tentu ini harus sinergi ya orang tua sama anak. Ada satu hal yang menurut aku yang paling elementer lah di dalam kehidupan kita itu, anak itu nggak perlu diajarin bohong, dia bisa bohong sendiri, Bang. Ya. Ada istilah gitu kan. Betul itu. Anak kalau brother ini sering khotbah jatuhin vas bunga, orang tua tanya, siapa yang jatuhin? Nggak tahu. Padahal dia nggak diajarin untuk bohong. Bisa bohong gitu. Nah kan orang jadi menggunakan berbagai macam metode untuk mendidik anak tadi soal mami yang baik. Ada istilah toxic positivity tuh. Ya. Terlalu kita kasih hal yang positif juga toksik sebenarnya. Betul. Ada banyak lah istilah. Banyak pendekatan, banyak supaya orang itu jadi bermoral baik, supaya bertumbuh jadi anak yang tidak. Tapi faktanya, bahkan kita temukan ada banyak gini case-nya, brother. Kenapa ya banyak anak pendeta itu bandel? Inner child-nya nggak benar gitu. Anak pendeta loh padahal, yang setiap hari doa, baca firman, dia dengar khotbah. Banyak yang bandel, yang nakal. Ya itu pendeta-pendeta di daerah-daerah Singapura sana, di Somalia. Nggak ada di Indo lah gitu kan. Sebenarnya menurut lu Bang, apa hal yang paling mendasar yang harus kita identify dulu, baik kita sebagai orang tua, baik itu sebagai melihat anak, ataupun anak melihat orang tua. Apa hal yang paling mendasar yang harusnya kita deteksi, supaya kita tahu how to menyelesaikan masalah inner child ini. How to solve the problem. Solve the problem. Kalau kita membahas hal yang paling mendasar ya tentu natur keberdosaan manusia. Oke, mantap. Sudut pandang Ijo di sana gitu. Masuk. Natur keberdosaan manusia, dan kalau aku melihat nggak pernah di bawah kolong langit ini nggak ada yang baru. Oh, betul. Termasuk dosa kita. Betul. Dosa anak itu kopi dari orang tuanya. Ya. Jadi dosa itu mengalir lewat gen, lewat nilai-nilai yang diturunkan oleh orang tua, cara didiknya bagaimana. Nanti dari nilai-nilai itu mencipta budaya, dari budaya mencipta perilaku. Nah, itu seperti itu terus. Kalau anaknya inner child, ya karena pola didik orang tuanya. Kenapa orang tuanya begitu? Karena pola didik. Iya bener ke atas. Begitu. Nah, makanya menjadi penting di sini. Kalau kita punya filosofi di gereja kan, mulailah dari rumah. Mulailah dari rumah. Jadi kasih dan kebenaran itu harus mewarnai rumah kita. Betul. Jadi harus terbiasa, misalnya kalau orang tua, ya suami istri berantem, ya nggak ada keluarga yang sempurna. Tapi bagaimana orang tua juga menunjukkan penyelesaiannya. Misalnya konflik, suami minta maaf sama istri, wah itu kan nanti bisa menggambar atau mewarnai anak-anak. Kalau pada akhirnya mereka berkeluarga, mereka berantem, harus kayak papa mamaku nih, menyelesaikannya dengan segera, minta maaf, ada ketulusan di sana, saling mengerti, saling memahami. Itu kalau terkait dengan solusi. Ya anak-anak melihat ya kan, Iya. itu mengcopy itu. Salah satu teks yang menurut aku ngeri-ngeri sedap pas aku baca ya. Padahal selama ini kan kita ada istilah John Locke itu tabula rasa, bener. Manusia itu lahir Seperti kertas putih. Nanti kita nyoret-nyoret sendiri pada saat jalan kehidupan. Sementara kita bilang, Pemasmur bilang bahwa kita ini sejak dalam kandungan sudah berdosa. Iya. Itu satu kebenaran nggak bisa disangkali lah. Tadi kan brother juga sudah angkat terkait dengan dosa warisan atau original sin. Kenapa itu sesuatu yang tidak bisa disangkali? Secara kebenaran firman Tuhan sudah jelas. Kayak pernyataan Daud gitu loh. Dalam kandungan ibuku aku sudah diperanakkan dalam kesalahan, dalam dosa. Jadi itu clear dari sisi Alkitab, karena Adam telah berbuat dosa, maka semuanya ya terkena dampak dari dosa Adam. Loh, kok bisa Adam yang berdosa, tapi kita juga kena dampak? Karena memang Adam dan Hawa itu adalah perwakilan umat manusia. Sama seperti misalnya, ini contoh ya, atau analogi yang sederhana yang bisa kita tanggap. Kalau seandainya tim kesebelasan kita masuk ke dunia lalu kalah, apakah kekalahan itu hanya kekalahan mereka atau juga kekalahan kita semua, bangsa Indonesia? Tentu, kan semuanya. Iya, merasa kalah. Nah, pertanyaannya kenapa kekalahan mereka juga kekalahan kita? Karena mereka perwakilan. Iya. Gitu loh. Nah, Adam dan Hawa kenapa mereka yang berdosa kita kena dampak? Karena mereka perwakilan. Betul. Nah, jadi itu brother. Oke. Dari sisi brother, aku mau memperdalam dari dia. Ada nggak teks yang bisa
yang kau suguhkan untuk merefleksikan yang namanya inner child ini? Ya, Tentu kita kan harus berangkat dari apa kata Alkitab kan. betul. Kalau cuma sekedar mau cari solusi mengatasi inner child, kita nggak usah buka Alkitab, karena di Meta WA aja kita bisa cari. Kita bisa cari di Meta, kita bisa cari di Google. Cara menyelesaikan inner child, langsung A, B, C, D, D. Banyak gitu ya. Nah, tapi apa kata Alkitab? Kalau ada yang bisa kau kita sebutkan? sebagai orang Kristen begitu, kita merefleksi keberadaan diri kita berdasarkan Injil Kristus. Oke, Nah, berarti firman Tuhan. oke. Nah, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 juga berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, sebagai orang Kristen kita harus sadar benar bahwa keberadaan kita itu adalah kreasinya Tuhan. Tangan Tuhan membentuk kehidupan kita. Bahkan tadi dikatakan sebelum ada satupun daripadanya. Waktu belum ada kita wujudnya kita, Tuhan sudah membentuk kita, merencanakan hidupnya kita. Jadi bagaimanapun orang tua kita membubuhkan tinta itu dengan membentuk kita, mendidik kita, kita sebagai orang Kristen harus sadar benar yang membentuk kita pertama kali adalah Tuhan. Wow. Itu dulu. Keren Kita banget, lihat. Keren banget nih. Keren. Minum dulu Bang. Ini enak banget punya Bukit Keramat, enak banget. Bang. Memang setelah ngomong Kayaknya itu jadi aus aku. Jadi aus, jadi kering kayaknya Bang ngomong. Keren banget. Mazmur 139 bahwa Allah yang membentuk kita dari sejarah. Membentuk kita. Ya. Oke. Dan kita disebut sebagai karya ajaibnya Tuhan. Bayangkan maha karyanya Tuhan. Dan kan kita gambar dirinya Allah gitu, Ya, gambar betul. dan rupa. Betapa dahsyatnya kita ketika kita menyadari bahwa kita ditenun oleh Allah. Oke. Kesadaran itu atau pemahaman yang bahwa kita ini adalah ditenun oleh Allah, kita ini adalah maha karyanya Allah, kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Oke, kita sudah ngerti. Oke. Konseptualnya dapat. Ya. Tapi dalam aktualnya kita kan lihat ada banyak orang yang tadi masa kecilnya itu mempengaruhi sampai dia dewasa. Let's say lah kita ambil satu case di mana orang yang kepahitan, yang Ya. terluka. Gimana katakanlah dia terluka dengan orang tuanya, gitu. Orang tua yang Kejam. tidak menerima dia. Oh, gitu. Oke, ya. Orang tua yang menolak, lebih sayang ke anak yang tuh Anak emas tadi. anak emas. Nah, ini Atau- menarik sebenarnya benar gini. Menarik ini kalau dihubungkan dengan psikologi. Kalau psikologi itu punya bahasa begini. Cari akarnya, temukan akarnya. Oke. Misalnya orang yang kepahitan itu akan orang yang pahit hidupnya ya akan cenderung melukai orang lain. Orang yang pernah terluka akan Hanya orang yang terluka lah yang melukai. orang lain. Ya, Ya. ya. Jadi pria yang jahat bisa jadi dulunya adalah baik. Tapi Gitu karena loh. Tapi karena memang dia punya pengalaman yang buruk, akhirnya pengalaman yang buruk itu membuat dia jadi buruk gitu loh. Atau Joker jadi dong jahat. ini, brother. Itu dia. Itu dia. Jadi bahasa psikologis itu bisa diterima satu sisi, temukan akarnya. Dan Ya. kalau dari sisi kita kan teologi. berhala menjadi akar dari dosa. Tadi kan kita singgung juga. ya, Iya, berhala semua ya. yang dibahas sama Le ini terkait dengan inner beauty tadi, itu kan Inner Inner child. child. inner beauty. Kenapa jadi Inner inner iya. beauty kita? Inner Ya, beauty. itu kan bagian dari berhala modern. Misalnya nih, Ya. menarik nih ayat ini. Ini mudah-mudahan waktu kita cukup nih. Oh iya, menarik nih dia bawa ke berhala nih. Boleh Iya. juga nih. Memang Kalau semua sinkron. Sinkron. Kalau 3 ayat 5 dikatakan demikian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembah berhala. Jadi ternyata penyembah berhala itu nggak seperti zaman dulu. Ya, Ya. masa kuno dulu gitu loh, yang batu jadi berhala, pohon jadi Patung. berhala, patung jadi berhala. Kalau sekarang itu dia mengalami konversi gitu loh. Banyak bentuknya, jenisnya, modern jadinya gitu loh. Tadi pengakuan, ya kan, Ya. merasa rendah diri.
ya kan, takut ditolak apa segala macam. Itu bisa, iya, itu bisa menjadi berhala kalau kita hatinya terus terfokus dengan semuanya itu gitu loh. Jadi kita harus hancurkan akarnya, yaitu berhala itu. Temukan berhala kita di mana. Kalau tadi bahasanya si Bang Mario, nggak ada yang baru, ya ini hanya kemasan doang yang berubah. Jadi temukan di masa lalu berhalanya. Itu dia, temukan di masa lalu bagaimana masa kecil kita gitu loh. Yang sampai pada akhirnya terus ke bawah sampai kita dewasa. Kalau kita nggak temukan akarnya, nggak akan pernah bisa selesai. Ya. Itu akan terus berakar. Itulah inner child. Kalau dalam catatan aku di sini, kita harus kemana kita harus menyelesaikan ini? Tentu pertama ke Tuhan. Oh jelas, harus lalu ke Tuhan kan. Ke siapa aja. Nah tetapi kita harus pahami juga ada orang-orang yang butuh pertolongan. Ya. Kadang-kadang kita terlalu strict, harus ke Tuhan. Betul. Kita bisa kok sendiri, nanti dulu dong. Ya. Kita punya saudara seiman, misalnya Bapak Gembala kita, atau pendeta yang kita percaya di mana kita bisa sharing keberadaan diri kita. Nah itu penting, makanya jangan hidup sendirian. Termasuk psikolog. Nah, lalu itu tadi psikolog Kristen, ya kan? Sehingga toolsnya menjadi lengkap. Psikolog Kristen pasti karena dia terdidik dalam bidang pendidikannya, dia punya alat-alat yang dipakai untuk menguji keberadaan diri kita nih. Nanti dari itu ada alat ukurnya, berapa persen gitu ya. Dia itu hebat. Jadi kita juga jangan alergi dengan psikolog, konselor, konseling gitu kan. Kadang-kadang psikolog dimusuhin kan. Itu kan membantu kita. Kita harus terbuka lah di zaman sekarang. Lalu konselor Kristen yang terlatih. Itu catatannya. Kenapa aku kasih yang terlatih? Karena kalau nggak terlatih berbahaya. Bisa menghakimi. Iya benar. Wah, jadi senjatanya ayat firman Tuhan. Padahal ayat firman Tuhan seharusnya dipakai berdasarkan konteks, berdasarkan kebutuhan yang tepat gitu kan. Ya. Bukan untuk menghakimi orang. Aku ingin nanya sesuatu yang ya mungkin ini out of the box lah sedikit. Tuhan Yesus itu inner child-nya gimana? Waktu dia kecil, kan tentu dia jadi patron kita dong. Hilang kan dia dari 1 sampai 12, 12 sampai 30 kan itu hilang. Iya. Kita nggak tahu, bahkan ada beberapa literatur dari kitab-kitab yang lain bilang bahwa Yesus waktu kecil itu apalah bikin mujizat burung lah, apalah segala macam. Iya. Bisa nggak kita kasih semacam bagaimana orang Yahudi itu kemudian membangun inner child? Ya kalau ada istilah Shema Israel itu kan nanti berarti bisa tebalkan. Kalau menjawab ada nggak itu dari lu? Inner child Tuhan Yesus bagaimana sih? Tuhan Yesus dalam masa pertumbuhannya sempurna, itu tercatat jelas dalam Lukas 2 ayat 52. Siap. Itu jelas sekali bagaimana dia dikasihi oleh sesama, dia dikasihi oleh Allah dan sesama itu ya. Lalu dia bisa bertumbuh baik secara fisiologis, fisik, dan bertumbuh sehat secara psikologis. Makanya dalam Alkitab jelas sekali Tuhan Yesus bisa mengekspresikan keberadaan dirinya dengan tepat. Wow. Dia sedih, dia menangis, dia sukacita, dia tertawa, dan banyak hal di mana Tuhan Yesus mengekspresikan dirinya dengan tepat. Wah, ini sih nggak bisa habis. Dari brother ada nggak? Ya tadi Lukas 2 ayat 40 kan. Closing. Lukas 2 ayat 40 ini terkait dengan inner child-nya Tuhan Yesus. Yep. Maksudnya pada waktu dia kecil, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan ingat ya, salah satu tradisi dari orang Yahudi, dari umur 6 tahun mereka sudah belajar Taurat. Wow, keren. Belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi nggak mungkin Tuhan Yesus nongkrong-nongkrong, sus pulang. Nggak mungkin nongkrong-nongkrong main minum kopi. Kembali kepada pernyataan Pastor Mario bahwa based on the scripture gitu loh. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan sebagai penyelesaian. Dan orang Yahudi itu udah terbiasa gitu loh. Ya, menghidupi kebenaran firman Tuhan karena mereka belajar kebenaran firman Tuhan itu atau Taurat dari umur 6 tahun loh, bukan main-main. Jadi ini kita edukasi orang tua untuk dari mewarnai sejak kecil. Iya, mewarnai kehidupan anaknya dengan kebenaran firman Tuhan supaya roh yang takut akan Tuhan itu ada pada diri anaknya. Wow. Tentu orang tua jadi role modelnya. Keren kali. Saya lagi dari Bukit Keraton, kami mengucapkan terima kasih atas atensinya. Kiranya pembahasan kami ini memberkati orang tua, memberkati para anak-anak supaya kita inner child-nya seperti Tuhan Yesus ya, benar ya. Bertumbuh dalam fisiologis, dalam psikologis, dalam teologi juga benar-benar lengkap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mantap.